kita lihat permintaan itu berkurang kenapa ya? Karena ada pandemi, banyak industri yang belum beroperasi, pemakaian listrik berkurang, adanya lockdown di beberapa negara, kita tidak bisa jual batubara ekspor ke beberapa negara yang kena lockdown, ya otomatis ya harga akan terkoreksi ya, itu aja penyebab utamanya supply dan demand. Dan saya berharap setelah adanya vaksin nanti tentunya beberapa negara sudah mulai aktivitas ekonominya membaik, permintaan batubara ini akan normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang namanya siklus itu kan ada masa naik dan masa turun. Nah sekarang katakan masa turun, nah insya Allah ini akan rebound nanti. Oke, Pak Arfian, nanti ke depan akan seperti apa sih khususnya untuk penjualan batubara mungkin on kontrak nanti ke depannya akan seperti apa? Apalagi banyak sekali yang mengatakan bahwa mungkin saja trennya ini masih akan terus terjadi tekanan begitu ya. Berarti level-level rendah pun juga masih akan terlihat lagi nih. Dan kondisi dari oversupply yang sekarang terjadi ini pun juga bisa menjadi salah satu PR lagi nih untuk industri batubara. Nah ini seperti apa Anda melihatnya Pak Arfian? Ya, kita ya khusus PTBA, alhamdulillah kita penjualan batubara kita ini semuanya adalah kontrak basis. Contoh ke PLN, kita punya kontrak yang long term dengan PLN, yang kira-kira hampir 65% produksi kita itu diambil oleh PLN. Kemudian ada juga long term kontrak dengan beberapa buyer luar negeri. Nah, yang spot itu relatif nggak terlalu banyak, sehingga dari sisi penjualan kita relatif, market kita relatif aman, tapi memang dari sisi harga nih yang kita tidak bisa menghindari kejatuhan harga ini. Walaupun kita ikut long term kontrak, tapi harga itu didasarkan kepada indeks yang saya katakan tadi. Oke, Pak Arfian, kita coba kita coba melihat seperti apakah untuk target dari PTBA sendiri begitu ya sampai dengan akhir tahun 2020 karena memang kalau dilihat posisinya ini sampai dengan akhir tahun 2020 nanti akan ditargetkan juga 30,3 juta untuk produksi dari PTBA. Nah ini seperti apa strategi produksi batubara sendiri sampai dengan akhir tahun nantinya kalau memang tekanan harga ini terus terjadi dan kondisi oversupply juga masih belum teratasi, ini seperti apa Pak Arfian? Jadi buat saya plan B-nya adalah kita akan mengurangi produksi apabila memang demand dan harganya makin turun. Tapi sejauh ini saya katakan kita masih bisa melakukan upaya efisiensi sehingga itu adalah upaya pertama dulu supaya kita tidak mengurangi produksi kita. Karena kalau kita mengurangi produksi itu dampaknya cukup besar. Karena kita sudah invest alat, invest pada manusia dan lain sebagainya. Buat saya, sepanjang kita bisa melakukan efisiensi dan sepanjang masih ada margin, tentunya ada margin, kita akan terus menyesuaikan produksi kita dengan rencana awal KAB tadi. Oke, selama masih bisa efisiensi dan juga selama masih ada margin begitu ya, target 30,3 juta masih akan terus dilaksanakan. Jika memang harus melakukan penurunan produksi begitu Pak, kira-kira berapa persen Pak penurunan produksi yang mungkin bisa akan dilakukan begitu oleh PTBA ini jika kondisinya misalnya memang harus memaksa begitu, seperti apa Pak Arfian? Ya. Jadi kalau memang kondisinya terus turun, harga ini terus turun, dan kita sudah menyiapkan plan B rencana untuk mengurangi produksi sampai 10-15% seperti yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara tadi. Supaya menahan lajunya kejatuhan harga ini, karena pasti suplai akan berkurang kan. Kita akan cermati terus-terus kembangan ini.